Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Kembali lagi kita berjumpa di devosi pagi hari ini. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Pak Rizal mau mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Pak Rizal akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dari semalam kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami mau membaca, kami mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan juga dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-29 sampai 33. Ya, Pak Rizal ulangi, yaitu di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 33. Ya, kalau sudah dapat semua kita akan baca bersama-sama dengan judul perikop yaitu Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hebat dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Nah, itu tadi pembacaan kita, ya. Kalau kita membaca judulnya di situ adalah Ahab menyembah Baal. Nah, sebelum kita belajar ya pembacaan kita pada pagi hari ini, Pak Rizal mau tanya ya. Siapa dari kalian yang sudah pernah menonton film Lion King ya tahun lalu? Film itu baru dikeluarkan tahun lalu ya. Nah, kalau kita yang sudah pernah menonton film Lion King, itu pasti kita akan tahu ada tokoh-tokoh, ada namanya Simba, ada namanya Mufasa, ada namanya
Skar ya. Nah, sekarang kita lihat si tokoh Skar ini ya. Skar di situ digambarkan sesosok singa tua yang jahat begitu ya. Dia kemudian sengaja membunuh ayahnya Simba, yaitu si Mufasa, lalu Mufasa mati. Kemudian dia mengambil kerajaannya Mufasa dan lalu dia memerintah ya si Skar ini. Nah, Skar kalau kita menonton filmnya, Skar itu digambarkan dia begitu kejam begitu ya. Dia tidak peduli sama rakyat singa yang lain. Dia memerintah sesuka dia. Ya, dia membiarkan para hiena itu masuk begitu untuk mengambil makanan yang ada di kerajaan tersebut ya, sehingga kerajaan yang dulunya itu bagus sekali tiba-tiba dalam pemerintahannya Skar itu berubah jadi kemiskinan di mana-mana ya, kelaparan, lalu ada pertempuran ya. Itu sekilas dari film Lion King ya, dari tokoh Skar ini. Nah, apa maksudnya Pak Rizal kasih tahu tokoh Skar ini ya? Tokoh Skar ini akan membantu kita melihat Raja Ahab ini dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ya. Namun mungkin ada yang bertanya-tanya, Ahab ini siapa sebenarnya ya? Kalau kita lihat di ayat yang ke-21 ya, tadi kan pembacaan kita di 29. Silakan kamu lihat di situ di ayat 21, lalu kamu baca sampai ayat 28, itu kamu baru tahu, oh ternyata Ahab ini adalah anaknya Raja Omri. Nah, Raja Omri ini ya, dia sudah menjadi raja sebelum Ahab, dan dia itu raja yang digambarkan juga sama persis sifatnya dengan si Skar ya. Dia itu raja yang jahat, raja yang tidak mau mendengar perintah Tuhan, lalu dia raja yang seenaknya saja begitu ya. Lalu ketika Raja Omri ini meninggal, diteruskan sama anaknya ya, yaitu Raja Ahab. Nah, Raja Ahab yang kita baca di ayat 29 ini ya, Raja Ahab di sini juga sama memiliki sifat yang persis dengan ayahnya ya. Dia digambarkan juga raja yang tidak mau mendengar apa kata Tuhan, raja yang mau seenaknya saja ya, yang tidak mau mendengarkan. Dia bertindak sesuai dengan semau-mau dia begitu ya. Padahal waktu itu Tuhan ya sudah membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, lalu Tuhan memberikan raja-raja bagi mereka. Lalu Ahab ini mendapat kesempatan untuk menjadi raja bagi orang Israel. Tapi lihat apa yang diperbuat Ahab ya. Ahab bahkan tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Dia menyembah kepada siapa? Dia menyembah kepada Baal. Nah, kalian harus tahu siapa Baal ini. Baal ini adalah penyembahan berhala begitu ya, yang menyembah dewa-dewa yang bukan Tuhan Allah Israel. Waktu itu Tuhan sangat murka begitu dengan sikapnya Ahab begitu ya. Bahkan ya, kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat 31 ya, di situ dikatakan bahwa Ahab itu menikah dengan Isabel. Isabel di situ ada namanya Isabel bin Etbal. Nah, Etbal ini ya, waktu Pak Rizal baca ternyata Etbal ini adalah menuju kepada namanya dewa Baal. Wah, ini waktu itu Tuhan itu sangat marah sekali sama Ahab ya. Padahal Tuhan sudah melarang untuk bangsa Israel ini, tidak boleh kalian menikah dengan bangsa yang tidak menyembah kepadaku, tidak menyembah kepada Tuhan. Karena kenapa? Nanti ketika ada bangsa yang namanya kawin campur ya, menikah campuran, itu nanti anak-anaknya akan tidak menyembah lagi kepada Tuhan Allah Israel. Ini yang Tuhan marah waktu itu ya. Tapi Ahab tidak mendengarkan itu. Ahab justru menikahi Isabel dan kemudian dia menyembah kepada Baal ya. Tidak cukup dia menyembah kepada Baal, dia juga mendirikan patung-patung di Samaria ya. Kalau kamu baca di ayat ke-32, dia mendirikan mezbah untuk Baal, lalu dia di ayat yang ke-33 juga dia membuat patung untuk Asyerah ya. Ada begitu banyak patung-patung dewa-dewa yang disembah Ahab begitu ya. Ini di ayat yang ke-33 kemudian menimbulkan sakit hati Tuhan ya. Bahkan di ayat yang ke-33 itu firman Tuhan katakan bahwa Ahab ini, kejahatannya Ahab itu melebihi raja-raja yang sebelumnya. Wah, berarti kita bisa bayangkan Ahab ini raja yang begitu jahat begitu ya, sampai Tuhan pun murka begitu ya, marah sekali sama Ahab ya. Bahkan nanti kalau kamu membaca sampai di pasal 21 ya, kalau kamu baca di pasal 21, kejahatan Ahab ini tidak berhenti sampai di sini ya. Dia masih melakukan lagi kejahatan di pasal 21. Di situ dia melakukan kejahatan, dia mencuri lagi kebun anggur ya. Itu wah, ini kejahatan Ahab ini betul-betul dia jahat sekali begitu ya, sampai-sampai
dia tidak mendengarkan lagi perintah Tuhan begitu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita dua hal penting ya. Yang pertama, ketika kita melihat sifatnya si Ahab, kita diajarkan untuk tidak menjadi anak-anak yang pemberontak ya. Apa maksudnya tidak menjadi anak-anak yang pemberontak? Kalau kita lihat si Ahab ini, dia ditunjuk jadi raja sama Tuhan, pasti yang dia harus dengarkan adalah perintah Tuhan ya. Tapi di ayat 29 sampai 33 ini dia bahkan tidak mendengarkan perintah Tuhan sama sekali ya. Dia bahkan membuat sesembahan lain ya, dia beribadah kepada dewa-dewa lain ya. Ini tidak mengikuti lagi perintah Tuhan dan dia bertindak sesuka hati dia ya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Ketika mungkin kita mendapat perintah ya atau tugas dari orang tua kita, dari guru kita ya, kita tidak boleh menjadi anak-anak yang kemudian pemberontak. Saya tidak mau kerjakan, saya mau melakukan sesuai dengan hati saya. Tidak boleh ya. Kita harus menjadi anak-anak yang taat, begitu ya. Nah, apa maksudnya jadi anak-anak yang taat? Anak-anak yang taat itu ketika dia mendengar ya. Taat itu ketika dia mendengar dan melakukannya ya. Kalau cuma kamu mendengar tapi tidak melakukan, itu namanya bukan taat, sama saja dengan pemberontak ya. Sekali lagi berarti kita sudah belajar satu hal, kita tidak boleh menjadi anak-anak yang pemberontak, tapi jadi anak-anak yang taat. Apa itu taat? Mendengar dan melakukannya ya. Yang kedua ya, kita tahu bahwa Ahab itu adalah seorang raja. Raja berarti dipilih oleh Tuhan ya. Nah, tapi lihat di sini, sikap Ahab itu terbalik ya dari jabatannya. Ya, dia seorang raja dipilih Tuhan tapi dia bertindak sesuka hati dia. Nah, ini mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan satu jabatan ya atau satu kepercayaan misalnya ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah menjadi leader di kelas, jadi ketua kelas ya, atau jadi sekretaris, jadi bendahara ya. Itu jabatan tersebut yang dipercayakan kepada kamu, kita tidak boleh melakukannya sesuai dengan sesuka hati kita ya. Kita tentu saja harus mendengarkan wali kelasnya siapa ya, apa yang disuruh untuk kita lakukan. Kita tidak boleh mentang-mentang saya ketua kelas, saya boleh tidak berbaris, saya boleh tidak kumpul PR, saya boleh tidak piket ya. Tidak boleh seperti itu ya. Ketika kita ditunjuk jadi ketua kelas, berarti kita yang harus menunjukkan contoh terlebih dahulu kepada teman-teman kita. Sama seperti Ahab. Ahab seharusnya dia menjadi contoh ya, contoh bagi rakyat di Israel, bukan dia yang kemudian mengecewakan hati Tuhan ya. Seperti itu. Jadi ingat ya, devosi pagi hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat ya, yang tidak memberontak kepada perintah. Berperintah siapa? Perintah orang tua kita, perintah guru-guru kita ya. Lalu kita diajarkan juga untuk tidak sewenang-wenang ya ketika kita diberikan kepercayaan atau diberikan jabatan ya. Kiranya devosi pagi hari ini boleh mengingatkan lagi kepada kita supaya kita tidak bertindak seperti Raja Ahab ya. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami baca Tuhan, dan boleh kami belajar Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada perintah-Mu, kepada perintah orang tua kami, kepada perintah guru-guru kami, dan juga ajarkan kami untuk selalu rendah hati Tuhan, tidak mempergunakan kepercayaan, tidak mempergunakan jabatan kami untuk kami bertindak sesuka hati kami Tuhan. Tuhan tolong pembelajaran yang akan kami ikuti sepanjang hari ini, biarlah itu semua boleh terjadi seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, devosi kita sampai di sini ya. Parsel harap setelah ini kalian boleh mengikuti pembelajaran seperti biasa, dan kita akan ketemu di devosi selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.